Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Pertanyaan saya adalah, tadi diterangkan bahwa kita tidak boleh berbicara uf saja, tidak boleh kepada orang tua. Pertanyaan saya adalah, bagaimana ketika kita menasihati orang tua, ketika orang tua itu mungkin namanya juga manusia, tidak selamanya benar, ada salahnya juga. Bagaimana cara menasihatinya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Cara menasihati kedua orang tua tanpa kita mendurhakai keduanya, kan gitu ya. Dari apa yang kami baca tentang penjelasan para ulama dalam urusan tersebut, ada beberapa cara yang telah dicontohkan oleh para salafus salih. Yang pertama adalah dengan bertanya, ya. Jadi termasuk dari yang pernah dicontohkan oleh para salafus saleh untuk bisa menasihati orang tua adalah dengan bertanya kepada mereka, ya. Tentu ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah qat'i, ya, sifatnya sudah paten pasti dalam syariat kita, maka kita bisa menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Adapun kalau sifatnya istihadi, hal-hal yang masuk dalam ranah ikhtilaf para ulama yang memang itu suatu perbedaan yang diperbolehkan, alangkah baiknya kita tidak perlu mempertajam urusan ini, khususnya adalah dengan orang tua, ya. Tapi kalau itu sudah suatu perkara sudah masuk dalam suatu urusan yang qat'i, sawabit, yang hukumnya sudah jelas dalam Islam, bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang maklum minad-din bid-darurah, diketahui oleh semua kaum muslimin secara keseluruhan tanpa terkecuali, maka cara menasihatinya adalah dengan bertanya, ya. Jadi misalnya ada anak yang menyaksikan orang tuanya suka main slot, ya, berjudi misalnya, itu kan tinggal bertanya, sebenarnya menurut bapak judi itu boleh apa tidak. Atau misalnya dia sudah punya cucu, kira-kira menurut bapak cucunya sampean ini nyelot angsel mau boten, atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Jadi memang para salaf salah satu yang pernah dicontohkan adalah menasihati dengan bertanya. Dan itu sebenarnya kalau kita baca dalam literatur hadis, itu dilakukan oleh malaikat Jibril ketika mencontohkan dengan bertanya, ternyata jawaban itu justru menjadi nasihat, kan gitu. Jadi di antara cara baik agar bisa menasihati orang tua tanpa mendurhakai dan menyakiti hatinya adalah dengan bertanya dengan cara yang baik tentunya. Kemudian untuk orang-orang tua tertentu yang suka membaca, maka cukup berikan bacaan-bacaan, itu juga bisa, ya, dengan meninggalkan. Misalnya kami pernah mendengar kisah seorang anak yang punya orang tua akademisi, ya, dosen, suka baca, tapi melakukan beberapa pelanggaran syar'i, belum menutup aurat dan lain-lain. Nah, itu anaknya tinggal menyajikan data-data, kemudian hal-hal yang mendukung argumennya secara syar'i maupun secara ilmiah, itu dibaca orang tua tanpa tersinggung dan orang tua bisa menerima. Maksud kami, untuk bisa menasihati orang tua tanpa menyakiti hatinya, itu tentu berbeda-beda antara satu orang tua dengan orang tua yang lain, karena karakternya tidak sama. Maka kita sebagai anak harus betul-betul memahami sebenarnya karakter orang tua itu seperti apa. Dan titik poinnya dalam menasihati, ya, yang penting jangan pernah menasihati di tempat umum, usahakan di tempat-tempat yang memang hanya empat mata, itu lebih privasi dan memang Islam mengajarkan yang demikian. Kemudian jika orang tua berkarakter keras, maka kita juga tidak boleh berkarakter yang demikian. Bahkan
ketika orang tua memiliki karakter yang lembut sekalipun, seorang anak tidak pernah layak untuk memiliki dan bersikap keras kepada kedua orang tuanya, karena sebagaimana tadi sudah kita bahas, Allah firmankan wahfid lahuma janahadzul, ya. Perintah untuk bersikap yang baik dan lembut itu wajib hukumnya bagi kita kepada kedua orang tua. Jadi bagaimana caranya? Setiap orang tua bisa berbeda-beda, tapi salah satu yang pernah dicontohkan oleh salaf adalah dengan bertanya untuk suatu perkara yang sudah qat'i, perkara yang hukumnya sudah diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Allahu a'lam bishawab.